Bunda, boleh nggak sih kita makan durian? Please, aku udah 2 tahun nggak makan durian. Nah, di video kali ini aku bakal bahas ya, kalian wajib catat buah-buahan apa yang wajib kita hindari dan itu memicu naiknya asam lambung. Karena dari kemarin aku tuh dapat chatan, Bunda, aku mau makan nangka boleh nggak? Aku mau makan cimpedak boleh nggak? Karena saat ini lagi musim cimpedak, Bun, di kampung aku. Aku boleh nggak sih makan durian, Bun, dikit aja? Dan juga ada yang masih sering begas sendawa, itu di dadanya tuh kayak nggak plong, suka ngap karena gasnya banyak. Yuk simak videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Eva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi tadi aku habis live, tapi masih banyak banget pertanyaan yang belum sempat aku jawab karena waktu aku live itu terbatas ya. Ada beberapa kerjaan yang harus aku selesaikan, mohon dimaklumi. Tapi buat kalian yang udah bertanya jangan khawatir, aku akan buatin videonya. Makanya teman-teman, kalau aku udah buat videonya tolong ditonton sampai akhir. Jadi mohon dinonton sampai selesai agar menemukan solusinya dan menemukan jawabannya bisa diterapkan di rumah dan kalian bisa sehat lagi seperti sedia kala. Jadi teman-teman, asam lambung ini mengajarkan kita untuk hidup lebih disiplin, hidup lebih baik. Aku juga pernah berjuang ya 3 tahun. Jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir, kalian gak sendirian. Aku bukan dokter, aku hanya sharing berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu dengan apa yang aku sampaikan, apa yang aku jelaskan, it's okay, tanyakan ke dokter karena memang aku bukan dokter. Aku hanya sharing berdasarkan pengalaman. Adapun kalau misalnya pertanyaan kalian gak bisa aku jawab atau gak pernah aku alami, aku gak bakalan sok tahu ya. Pasti aku tanyakan dulu ke dokter atau ke teman-teman aku yang medis ataupun yang tenaga kesehatan. Karena aku tuh ya bukan dokter, makanya aku sharing aja berdasarkan pengalaman. Nah teman-teman, tadi pada saat aku live banyak sekali dari kemarin, Bunda boleh nggak sih makan durian? Udah lama banget nih aku nggak makan durian, udah hampir 2 tahun, Bun, aku boleh dong please makan durian. Teman-teman, aku tuh selalu menginformasikan ada beberapa buah-buahan yang wajib kita hindari, ada buah-buahan juga yang harus atau yang boleh kita makan. Di sini aku bakal jelasin lagi, catat baik-baik buah-buahan yang wajib banget kita hindari dan itu mengandung gas memicu naiknya asam lambung. Yang pertama itu adalah durian. Durian ini nggak ada ampun, jadi kalau bisa jangan konsumsi durian kalau lagi berjuang, masih sering kambuh atau meskipun lagi masih masa-masa pemulihan. Bunda udah nggak ada sensasi, cuman sesekali. Kalau bisa jangan makan durian karena itu bisa memicu. Durian ini memiliki lemak yang tinggi, kandungan gulanya juga tinggi, jadi itu bisa menjadi gas. Dan kalau kita konsumsi gula berlebih itu kan juga bahaya ya. Kalau misalnya durian ini sudah masuk ke perut kita, gasnya tinggi dan itu susah dicerna, akan menjadi makanan yang difermentasi itu, jadi bakalan membuat kita kayak gasnya tinggi, bisa begah, bisa sendawa, bisa ngap-ngapan lagi. Jadi aku itu selalu camkan di pikiran aku, daripada mengobati lebih baik mencegah ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu adalah prinsip aku sampai dengan saat ini. Jadi buat kalian yang dari kemarin, Bunda pengen durian, pengen makan nangka, boleh nggak sih? Kalau nangka sama durian menurut aku itu hampir sama ya, 11-12. Jadi sampai dengan saat ini pun aku itu nggak makan nangka. Kemarin aku habis dari Serang, kakak ipar aku itu metik nangka di sekeliling rumah suamiku itu kan pekarangan rumahnya banyak nangka dan itu udah pada matang. Aku tuh kabur, nggak mau. Aku dulu suka nangka, tapi setelah sembuh dari GERD, dari gastritis, aku tuh nggak berani meskipun mungkin cobain sedikit, nggak sama sekali. Karena dokterku pernah bilang, kamu tuh gastritis, jadi jangan makan yang aneh-aneh. Meskipun udah sembuh harus hati-hati, selektif, dan kenali makanan apa yang nggak cocok dan makanan apa yang boleh atau yang cocok. Jadi pertama adalah durian. Jadi jangan sekali-sekali konsumsi durian kalau masih sering kambuh, masih berjuang, masih pemulihan meskipun udah sembuh. Kalau bisa ya dihindari, kalau nggak dikurangin. Kalau pengen banget nih Bun lagi ngidam, ya konsumsi aja 1, tapi perbanyak konsumsi air putih agar itu mudah dicerna dan nggak tinggal lama di lambung kalian. Jadi kalau tinggal lama di lambung itu kan nanti bakalan jatuhnya itu kayak gasnya banyak, menggembung-gembung, ngap. Jadi ya aku udah ngebayangin, takut banget kalau asam lambung kambuh, apalagi kalau kita makan durian.
Yang kedua adalah nangka. Nangka juga no. Ya, aku juga sampai saat ini gak makan nangka karena memang ya kandungannya itu kurang bagus buat kita. Getahnya juga itu kurang bagus, lemaknya banyak. Jadi kalau bisa hindari nangka. Yang ketiga adalah cempeda, juga wajib dihindari. Itu sama sih, satu grup. Cempeda, nangka, duren itu kalau bisa dihindari. Kemudian nanas. Nanas juga hindari karena ini juga kurang bagus. Nah, kemudian yang kelima itu jeruk. Jeruk juga kurang bagus, semanis apapun. Kalau bisa jeruk itu hindari karena dia mengandung airnya itu kan tinggi. Kalau kita konsumsi banyak itu menimbulkan begas, sendawa, dan gasnya banyak. Yang keenam adalah salak. Kalau salak aku nggak cocok sama sekali karena itu dia tuh kayak BAB gitu pasti susah. Jadi bakalan sembelit. Jadi seratnya itu ya kurang bagus buat kita. Jadi kalau salak saran aku juga dihindari. Selanjutnya adalah kita tuh juga kurang bagus kalau konsumsi buah apel yang hijau atau yang asam. Kecut-kecut, kalau makan buah apel cari yang manis, kayak yang merah itu manis. Kemudian belimbing. Belimbing ini kan ada belimbing sayur, ada belimbing yang manis. Cuman aku dua-duanya itu nggak konsumsi sama sekali. Kalau dulu sebelum sakit ya aku konsumsi, tapi setelah sakit lambung aku tuh nggak konsumsi lagi belimbing. Nah, kemudian sir kaya atau sir sak itu juga kurang bagus karena dia ada asam-asamnya ya. Nah, kemudian buah-buahan yang boleh kita konsumsi itu adalah pertama, buah pepaya itu bagus untuk pencernaan. Boleh nggak dikonsumsi setiap hari? Boleh, tapi setelah makan. Kalau aku biasanya konsumsinya itu siang ya, habis makan ataupun sore sambil ngemil sambil konsumsi buah, boleh. Kemudian yang kedua adalah melon. Melon itu bagus, kandungannya bagus untuk lambung, bagus untuk pencernaan. Jadi kedua buah ini menurut aku paling bagus untuk kita konsumsi. Yang ketiga adalah kita itu boleh konsumsi buah pisang. Tapi pisangnya nggak semua pisang. Ada beberapa pisang yang cocok, ada beberapa pisang yang nggak cocok. Yang cocok itu adalah pisang barangan, itu bagus, manis. Tapi cari yang matang. Kemudian pisang kepok juga cari yang matang. Aku tuh biasanya kalau pisang kepok aku rebus atau aku kukus. Kemudian aku campurkan ke dalam oat ataupun bisa jadi cemilan. Kemudian pisang sunpress itu nggak apa-apa banget kalau kita konsumsi. Apalagi kalau misalnya pengen bikin kue bolu pakai pisang sunpress atau pisang kepok itu nggak apa-apa banget, itu bagus. Ya, itu adalah buah-buahan. Kemudian selain itu juga semangka. Semangka ini juga boleh kita konsumsi, tapi jangan berlebihan karena itu airnya tinggi ya. Kalau kita konsumsi berlebihan bisa menimbulkan begah, gasnya banyak, sendawa-sendawa muncul lagi. Kemudian biasanya juga aku konsumsi buah naga. Kalau buah naga aku cocok, cuman keseringan itu aku bikin puding. Kalau berlebihan juga kurang bagus. Nah, alpukat gimana Bun? Ini juga ada yang komen tadi. Kalau alpukat cocok-cocokan ya. Jadi kalau misalnya pengen konsumsi alpukat, dicoba dulu aja. Kalau misalnya nggak ada sensasi berarti cocok, boleh dicoba lagi nanti atau dilanjutkan, tapi jangan berlebihan. Nah, dan kalau misalnya udah nyobain nih setelah setengah jam atau setelah 1 jam, kok kayak ngap ya, kok perutnya kayak nggak enak, berarti itu nggak cocok. Jadi tolong dihindari. Jadi seperti itu ya cara mengetahui kira-kira cocok nggak sih aku sama makanan ini, sama buah-buahan ini. Itu adalah buah-buahan yang cocok sama aku dan buah-buahan yang nggak cocok. Nah, kalau duku Palembang boleh nggak atau langsat? Kalau aku sih kurang menyarankan ya, tidak menyarankan karena dia ada asamnya, ada getah-getahnya juga. Jadi kalau mau konsumsi ya jangan berlebihan juga. Ya, itu adalah buah-buahan yang wajib kita hindari dan buah-buahan yang sering aku konsumsi. Kalau kalian mau samaan sok bisa beli, tapi kalau misalnya aku pengen nyoba ini cuma itu silakan. Yang penting aku udah jelasin buah-buahan yang wajib banget kita hindari. Nah, kemudian aku juga bakal bahas Bunda, aku tuh sering sendawa tapi nggak plong. Nah, ini adalah sensasi yang aku alami. Jadi sendawa aku tuh setiap saat tapi nggak plong dan itu bikin nyesek di dada. Ini kenapa? Karena produksi asam lambung kita itu tinggi. Sehingga kalau misalnya kita udah naik asam lambungnya, itu pasti udah ngap. Naik ke esofagus biasanya sensasinya itu kayak mengganjal, panas, pahit, ada aja sensasinya. Kemudian kita biasanya cemas, kembung perut kita, itu produksinya udah tinggi. Karena itu terjadi sama pejuang gastritis. Jadi jangan telat makan, makannya dikunyah halus, habis makan jangan langsung tidur.
Kemudian hindari makanan yang gurih, yang pedas, yang cabe ya. Kemudian yang kecut-kecut, kafein, soda, gurih-gurih dihindari. Karena itu adalah merupakan makanan ataupun minuman pemicu. Kalau udah ngalamin ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi udah aku contohin ya, caranya gimana. Duduk tenang, tenangkan pikiran. Kemudian konsumsi air putih yang hangat, som-som kuku, tarik nafas, tahan beberapa detik, 3 detik lah ya, bisa hitung 1, 2, 3, lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan. Itu enakan ya, lakukan sering mungkin, bisa dilakukan 4 sampai 7 kali atau sampai 10 kali. Kalau aku dulu sering lakuin itu ya. Kemudian cara yang kedua, sering gerak. Karena kalau kita sering gerak itu nanti bakalan keluar ya gas-gas lambung kita. Kata dokter ini banyak banget tekanan di perut, makanya membuat kita gasnya banyak ya, sendawa terus. Jadi olahraga, treadmill, stretching, jalan aja di pagi hari, berjemur di matahari pagi. Setelah berjemur lakukan meditasi ataupun pernafasan diafragma, itu enakan dan juga membuat pikiran kita lebih positif. Karena pejuang gastritis ataupun anxiety, pikirannya itu selalu kemana-mana, takut lah, takut sakit parah lah, dan lain sebagainya. Jadi jangan menyendiri, lakukan aktivitas, lakukan olahraga, lakukan hobi kalian agar nggak sering kumat-kumat asam lambungnya. Nah kemudian kalau udah olahraga, udah konsumsi air putih, udah terapkan pola makannya, makan sering porsi kecil, belum ada perubahan bun, konsumsi jahe boleh. Jahenya diapain bun? Bisa digeprek, bisa diiris tipis-tipis, dikasih madu, sama dikasih gula aren, salah satunya aja. Tapi kalau mau dikasih gula aren, geprek dulu, masukin ke panci, tambahkan gula aren. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada gula aren nih, lagi nggak ada gula merah, rebus aja dulu jahenya sama kunyit. Kemudian tuangkan ke gelas, tambahkan madu 1 sendok atau 2 sendok, sesuaikan dengan gelas kalian. Kalau gelasnya tinggi pakai 2 sendok. Ya, konsumsinya tapi 1 jam setelah makan itu bisa mengeluarkan gas-gas di lambung, karena jahe itu adalah anti radang, anti kembung, dan itu mengatasi masuk angin. Jadi kalian boleh coba. Nah selain jahe bunda, aku tuh nggak mau konsumsi jahe, takutnya itu panas, takutnya itu kayak ada sensasi pedas-pedasnya. Jadi bisa konsumsi kelapa hijau. Kelapa hijau itu juga boleh dikonsumsi, tapi jangan berlebihan. Aku dulu konsumsi kelapa hijau tuh 3 kali seminggu, karena itu bisa mengeluarkan racun-racun di tubuh juga ya. Kalau aku makan siang jam 12, konsumsi kelapa hijaunya berarti jam 1. Jadi kasih jarak aja sekitar 1 jam atau 30 menitan, tapi jangan banyak. Jangan mentang-mentang kata bunda bagus nih, konsumsinya 1 buah kelapa habis. Kalau aku biasanya ngambil di gelas yang agak sedang gitu ya. Kalau udah makan aku konsumsi itu, tapi jangan ditambahin pemanis, pewarna, atau mau ditambahin yang aneh-aneh, apalagi es, jangan. Udah original aja. Kemudian kalau mau tidur ya, habis makan itu kasih jarak 2 atau 3 jam. Tidurnya miringnya ke kiri, pakai bantalnya itu 3 sampai sekitar 30 cm lah ya, 2 sampai 3 bantal, tinggiin miring ke kiri, pakai baju yang longgar-longgar. Tenangkan pikiran. Sebelum tidur malam kalau masih cemas, lakukan relaksasi, lakukan meditasi ataupun yoga. Dan pada saat mau tidur dengerin musik-musik ataupun ruqyah diri kalian dulu. Kalau aku tuh dulu banyak sekali ritual yang aku lakukan sebelum tidur ya, agar aku pules dan agar asam lambung aku nggak sering naik. Boleh nggak sih bun kalau misalnya terbangun di malam hari kita makan nasi? Boleh, tapi ya sesuap 2 suap aja, jangan sampai kekenyangan juga, nanti bakalan mengganggu tidur kita. Kalau saran aku sih selalu sedia oat ya, selalu sedia oat, yafa ataupun jenang gemi atau tepung derot. Jadi kalau ke tengah malam boleh langsung seduh ini ya. Nah biasanya oat yang aku pakai itu yang ini. Jadi kalau lagi lapar tengah malam, ambil ini aja 3 sendok diseduh. Bisa dikasih topping misalnya pisang rebus ya, biasanya aku pisang kepo aku rebus. Kalau nggak ada bisa kasih madu aja 1 sendok, atau bisa dikasih kurma ya. Kalau misalnya ada buah-buahan yang lain bisa melon boleh, ataupun buah naga. Aku dulu tuh selalu buah naga, itu aman dan cocok sama aku ya. Kayak gitu ya terkait buah-buahan, dan juga terkait masih sering sendawa, nggak plong. Jadi harus tenangkan pikirannya. Kemudian mandi sorenya, jangan ke sorean ya, paling sore itu jam 4. Bisa mandi air hangat, pakai tetesin minyak aromaterapi ataupun minyak kayu putih itu agar plong di dada,
plong juga di tenggorokan tuh enakan dihirup uapnya. Jadi kayak uap diri sendiri itu enakan dan bisa membantu pemulihan kita lebih cepat. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan juga menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Buat kalian yang ingin bertanya silahkan komen di bawah ini, nanti aku akan buatin videonya lagi. Jangan lupa ya, dukung aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.